Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya A.A. Hermawan, mahasiswa Magister Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, Universitas Pendidikan Indonesia, akan menampilkan sebuah pidato yang berjudul Membangun Indonesia dari Ruang Kelas yang Setara sebagai tugas akhir mata kuliah Keterampilan Berkomunikasi yang diampu oleh Ibu Dr. Rina Heriani MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala SMA Putra Manggala, yang saya hormati Bapak, Ibu Guru, serta tenaga kependidikan SMA Putra Manggala, serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izin serta karunia darinya, kita semua dapat berkumpul bersama untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional. Bapak Ibu yang berbahagia, masa depan Indonesia tidak ditentukan dari berapa banyak gedung-gedung megah yang menjulang tinggi ke atas langit, tapi ditentukan dari ruang kelas tempat anak-anak generasi-generasi muda Indonesia menggenggam pena untuk menulis mimpi serta menumbuhkan harapan mereka. Hanya ruang kelas yang setara yang mampu melahirkan keadilan bagi seluruh anak bangsa. Hari Pendidikan Nasional merupakan momentum bagi kita untuk melakukan kontemplasi betapa pentingnya pendidikan untuk kemajuan bangsa. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa ruang kelas adalah tempat pembentukan karakter. Artinya, ruang kelas bukan hanya sekadar tempat transfer ilmu, tetapi lebih dari itu. Ruang kelas harus menjadi tempat menanamkan nilai-nilai moral, kejujuran, tanggung jawab, dan gotong royong. Namun, apakah pendidikan kita sudah demikian? Hadirin yang berbahagia, ruang kelas yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara tidak boleh hanya dimaknai secara harfiah, tetapi harus dilihat dari berbagai perspektif bahwa ruang kelas merupakan cerminan lingkungan pendidikan secara keseluruhan. Ruang kelas yang setara merupakan pondasi untuk membangun peradaban yang lebih baik, terutama untuk menyongsong bonus demografi dan Indonesia Emas di tahun 2045. Ruang kelas yang setara berarti mencakup bahwa setiap anak bangsa, apapun latar belakangnya, mereka harus mendapatkan pendidikan yang sama, pendidikan yang mencerminkan keadilan sosial. Tidak boleh ada siswa yang merasa tersisih hanya karena lahir di tempat yang kurang beruntung dan tumbuh di daerah yang tertinggal. Ruang kelas yang setara berarti menciptakan peluang yang sama bagi setiap anak bangsa. Bapak Ibu yang saya hormati, prinsip kesetaraan bukan berarti bahwa semua harus sama atau identik. Kesetaraan adalah samanya perlakuan untuk memiliki kesempatan yang sama. Banyak anak-anak jenius lahir di pelosok, namun tak punya ruang untuk berkembang. Ruang kelas yang setara harus menjembatani kesenjangan tersebut agar setiap potensi yang dimiliki oleh semua anak bangsa bisa disalurkan dan dimanfaatkan untuk membangun bangsa ini. Namun, kesetaraan dalam pendidikan tidak akan tercapai tanpa dukungan nyata dari seluruh elemen bangsa. Pemerintah, guru, orang tua, dan masyarakat harus bekerja sama memastikan bahwa kualitas pendidikan tidak bergantung pada letak geografis atau latar belakang ekonomi. Akses terhadap guru yang berkualitas, fasilitas belajar yang memadai, dan kurikulum yang relevan harus menjadi hak semua anak, bukan sekadar privilege bagi mereka yang tinggal di kota besar. Oleh sebab itu, kemajuan Indonesia tidak bisa kita ukur dari masifnya pembangunan dengan banyaknya jalan bagus atau tinggi gedung perkotaan. Pembangunan Indonesia sejatinya harus dimulai dengan membangun ruang kelas yang setara, ruang yang akan menjadi tempat untuk membangun karakter anak bangsa. Mimpi-mimpi anak bangsa ditanam serta nilai-nilai luhur kebangsaan diwariskan kepada mereka.
Pembangunan ruang kelas yang setara sejatinya membangun Indonesia. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan beberapa bait pantun yang mencerminkan semangat kesetaraan dalam pendidikan. Jalan-jalan ke kota Padang, kota yang indah di Sumatera. Pendidikan tak boleh timpang, bangun dari kelas yang setara. Bapak Ibu yang berbahagia, pantun tersebut mengantarkan saya untuk mengakhiri penyampaian saya mengenai membangun Indonesia dari ruang kelas yang setara. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kata maupun ucapan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.